Baik, pertanyaan ke-22. Orang Kristen boleh bertato tidak? Jika orang bertato percaya pada Yesus Kristus, apakah tatonya harus dibuang gitu loh. Oke. Sekarang ayo kita jawab ya, chat ya. Orang Kristen boleh bertato atau tidak? Jawab boleh atau tidak saja. Salah nggak apa-apa ya, silakan. Boleh. Tidak. Tidak. Tidak perlu dibuang. Oh, kalau ada tato, sudah percaya Tuhan Yesus, nggak perlu dibuang. Oke, boleh. Ya, baik. Nah, coba kita lihat beberapa prinsip kalau sudah ada yang nggak apa-apa. Oke ya, perhatikan. Ya, coba perhatikan beberapa prinsip Alkitab. Ya, inilah beberapa prinsip Alkitab. Khususnya prinsip ini bukan hanya menjawab pertanyaan ini. Ini pegangan kita untuk menghadapi berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan boleh atau tidak boleh. Ya, ketika kita pegang ini baik-baik, kita akan bisa menjawab banyak pertanyaan tentang boleh atau tidak boleh tentang kekristenan. Ya, jadi saya harap ini menjadi prinsip yang dipegang saja. Pertama, beberapa prinsip Alkitab. Ketika kita bertato memuliakan Tuhan tidak gitu loh, ya. Setahu kita orang-orang yang masuk penjara itu kalau bertato gitu loh. Ya, kira-kira memuliakan Tuhan tidak. Kemudian bisa jadi batu sandungan tidak. Nah, ini sudah dijawab ya, diapakan semua. Kira-kira waktu kita pasang tato itu bisa jadi batu sandungan tidak. Nah, kalau bisa jadi batu sandungan ya jangan. Ya, Rasul Paulus pernah katakan demikian loh ya. Kalau makan daging, aku bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, aku seumur hidup tidak akan makan daging. Jadi sebenarnya Rasul Paulus boleh makan daging atau tidak? Ayo coba jawab di chat ya. Jika aku makan daging bisa menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku seumur hidup tidak akan makan daging. Sebenarnya Rasul Paulus boleh makan daging tidak? Boleh. Dia boleh makan daging. Hanya saja kalau makan daging bisa jadi batu sandungan, ya lebih baik jangan makan daging gitu loh. Demikian juga dengan hal bertato. Ketika kita bertato, itu bisa nggak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ayo coba lihat itu pendeta bertato pula misalnya, ya kan? Acun boksua bertato, gitu ya kan? Nah, kira-kira bisa jadi batu sandungan tidak gitu ya? Kemudian yang ketiga, merusak bait Roh Kudus tidak? Tato ini ada bahaya tidak gitu loh. Ya, bisa merusak tubuh tidak. Ya, apalagi saya dengar orang-orang yang bertato itu ya kadang-kadang jarumnya tidak steril, ya bisa membuat orang ya terinfeksi HIV dan sebagainya. Nah, ini beberapa prinsip ya untuk kondisi ini ya. Selain ini, biasa saya juga misalnya, orang Kristen boleh merokok, tidak. Alkitab kan tidak ada tulis dilarang merokok, yang ada di pom bensin dilarang merokok gitu ya. Kalau begitu ya boleh dong gitu ya. Nggak boleh begitu, kita harus mengerti juga, ketika kita merokok, nah prinsip yang selanjutnya apa? Kira-kira mengasihi sesama tidak? Ketika kita merokok bisa membahayakan kesehatan orang lain tidak? Kalau bisa membahayakan kesehatan orang lain, ya lebih baik kita menahan diri, jangan melakukannya gitu loh. Nah, jadi ini beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Nah, ketika kita melihat 3 prinsip ini, Anda sendiri bisa mengambil kesimpulan, kira-kira tato boleh atau tidak, gitu loh ya. Nah, untuk ini, kira-kira ada nas Alkitab tidak? Biasanya ada. Nas Alkitab yang dikutip adalah Imamat 19 ayat 28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Ini juga merajah artinya bertato pada tanda-tanda kulitmu. Akulah Tuhan. Nah, ini ayat yang biasa dipergunakan, tapi ada juga orang yang memperdebatkan masalah ini. Jadi saya sebenarnya tidak prioritaskan ayat firman Tuhan ini, saya lebih prioritaskan prinsip-prinsip Alkitab untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, baik, ya. Kemudian, daya, baik, untuk pertanyaan ke-23. Shalom Pak Pendeta, mohon penjelasan Matius 8 ayat 11 sampai 12.
Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan daripada saudara kita. Perhatikan. Di dalam terjemahan baru, dikatakan, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigit. Oke? Nah, kalau kita hanya baca dengan terjemahan baru, kondisinya benar. Kita akan kesulitan untuk menjawab siapakah anak-anak kerajaan ini. Ada yang bisa jawab siapakah anak-anak kerajaan yang dimaksud di sini? Baik. Nah, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang membuat kita sulit, kita coba cari terjemahan bahasa yang lain. Perhatikan baik-baik terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di dalam ayat ke-12 diterjemahkan demikian. Anak-anak kerajaan itu dimaksud adalah padahal orang-orang yang seharusnya menjadi umat Allah akan dibuang ke kegelapan di luar. Di situ mereka akan menangis dan menderita. Jadi kita bisa melihat pemahaman anak-anak kerajaan adalah apa? Ini sebenarnya adalah umat Allah yang seharusnya masuk surga, tetapi ternyata dibuang ke kegelapan. Ya, jadi rekan-rekan, waktu kita baca Alkitab, kita ada bagian-bagian yang ragu atau sulit dimengerti, kita butuh terjemahan lain untuk kita bisa melengkapinya. Ya, ini salah satu contoh dan juga ini salah satu tips ya untuk bagaimana mengerti firman Tuhan. Baik, 3 pertanyaan sudah selesai. Ada pertanyaan atau ada yang mau dilanjutkan? Silakan ketik. Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Lanjut, ada? Masalah tato, jika sudah ada, apakah perlu dibuang? Ini juga relatif ya. Tatonya itu tato yang bagaimana? Saya juga kan ini kalau kita bayangkan ada banyak macam tato gitu ya. Ada tatonya satu badan gitu ya, sampai dari leher sampai kaki gitu ya. Kalau dibuang bagaimana buang gitu ya? Kita juga bingung gitu ya. Tetapi kalau hal-hal kondisi ini bisa terjadi, kalau bisa dibuang kecil-kecil aja mau dibuang ya silakan buang. Ya kadang-kadang juga kalau sudah buang juga pasti sudah ada cacatnya juga ya, kecuali ya tato yang cepat hilang itu loh ya, yang bisa hilang itu ya. Nah, itu beda ya. Jadi ini sebuah pemahaman yang relatif. Ya, menurut pemahaman saya ya kalau bisa dibuang ya yang bisa jadi batu sandungan kalau bisa dibuang ya lebih baik dibuang gitu ya. Kemudian ini pertanyaan, mengapa Abraham, Ishak dan Yakub sudah berada di surga? Bukankah seharusnya di masa penantian? Nah, ini berbicara tentang intermediate state ya. Kondisi-kondisi yang demikian kita harus mengerti ini apa yang disampaikan ya oleh Tuhan Yesus ini adalah nubuatan atau kejadian yang sudah terjadi. Ini perlu kita mengerti. Kalau kita mengerti bahwa penghakiman itu terjadi waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, baru pengadilan tahta putih itu baru diputuskan, maka seharusnya surga dan neraka sekarang masih dalam kondisi kosong. Sekarang masih dalam masa penantian. Nah, kalau kita mengerti posisi demikian, berarti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah nubuatan daripada Tuhan Yesus. Ya, Boksu jawaban nomor 22 berlaku juga untuk jawaban apakah orang Kristen boleh operasi plastik, tergantung Ernie. Kalau misalnya dia kebakaran, ya kena kebakaran gitu ya, dia operasi plastik untuk memulihkan kondisinya untuk jadi lebih baik itu pasti diperbolehkan gitu ya. Tetapi bagaimana kalau sudah baik dipoles lagi hidungnya, dimancungkan lagi, ya akhirnya meleleh jadi tambah pesek gitu kan. Ya, sebaiknya ya hargailah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan yang bagi kita yang terbaik, ya kita coba terima saja gitu loh ya untuk hal-hal yang demikian. Kecuali oleh karena bencana, kebakaran dan sebagainya, ya, kecelakaan dan sebagainya sehingga membuat dia terpaksa operasi plastik, ya saya rasa diperbolehkan. Ya.
Pertanyaan 23, orang-orang yang seharusnya menjadi umat Allah, apakah berarti umat pilihan tapi gagal menjadi orang percaya? Apakah berarti rencana Tuhan gagal? Nah, kalau kidang firman Tuhan berkata demikian, berarti umat orang-orang yang keselamatan bisa hilang kan? Keselamatan bisa hilang tidak? Tetapi di dalam kemahatauan daripada Tuhan, kita pasti tahu, ingat loh ya, bagi Tuhan itu tidak ada masa depan atau masa akan datang. Bagi Tuhan semuanya hari ini, detik ini gitu loh. Ya, jadi bagi Allah di dalam rencananya dia juga sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita harus mengerti kondisi-kondisi demikian. Ya, nah, jadi kita harus mengerti juga kalau katakan rencana Tuhan gagal seakan-akan Allah tidak maha tahu. Ya, mungkin kita harus bisa menghubungkannya ke sana gitu. Tetapi di dalam kemahatauan daripada Allah, maka kita mengerti rencana Allah tidak mungkin gagal. Kalau firman Tuhan ini kalau kita perhatikan baik-baik di dalam kitab Roma, justrulah orang-orang Israel, umat Allah, umat sulung Allah, sebenarnya mereka sudah diberikan kepercayaan untuk keselamatan pada Tuhan, tapi mereka mengeraskan hati, mereka bebal sehingga anugerah Tuhan juga diberikan kepada umat Tuhan lainnya ataupun bangsa-bangsa lainnya. Ya, kita bersyukur ya, kita bisa baca juga di dalam surat Roma dalam kondisi yang demikian. Ya. Erhan, ini ada pertanyaan lagi, apakah Nabi Elia yang sudah diangkat ke surga atau di masa penantian juga? Nah, ini juga pertanyaan yang baik karena waktu itu kan kita ada pertanyaan di mana Elia diangkat ke surga. Ya, Elia dengan kereta naik ke surga, diangkat ke surga. Apakah berarti dia sudah berada di surga? Memang di dalam Alkitab mencatat dia di surga gitu loh. Tetapi apakah kondisi ini menunjukkan bahwa di surga sudah ada orang-orangnya atau di dalam penantian? Saya sih lebih mengerti begini loh, seperti ya kisah Lazarus dan orang kaya. Mereka sudah punya tempat yang berbeda. Orang kaya berada di bawah, Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Menurut saya, di pangkuan Bapak Abraham itulah ruang tunggu surga. Ruang tunggu surga itu pun, menurut saya, itu juga identik dengan surga. Sekalipun bukan surga yang sesungguhnya. Dan pemahaman demikian. Misalnya, saya pergi ke dokter. Sebelum saya menjumpai dokter, saya berada di ruang tunggu. Lalu ada telepon menelepon saya. Bok Su, lu tongkin fika lokin. Kita biasa kata apa? Pergi ke lukun, lukuna, waki lukun cukina. Kita nggak bisa katakan, kita tidak katakan waki ruang tunggunya lukun cu, gitu, atau ruang tunggu dokter gitu. Tapi biasanya kita sudah katakan sudah berada di ke dokter, saya pergi dokter gitu loh. Ya, jadi kondisi yang sama. Ya, menurut saya kondisi Nabi Elia itu juga kondisinya sama gitu loh. Ya, di dalam masa-masa ruang tunggu surga. Ya, bukan artinya surga itu sendiri. Ya. Nah, surga itu sendiri sekarang siapa? Allah sendiri yang berada di sana. Ya, neraka bagaimana? Menurut saya ya hanya ada malaikat-malaikat yang mempersiapkan diri untuk penghakiman manusia. Ya, yang ada di sana. Apakah Nabi Elia yang sudah diangkat surga atau di masa penantian? Apakah dengan kemahatauan Tuhan kita berdoa? Apakah bisa mengubah hati Tuhan seperti Ezekiel yang bisa tambahan umat? Kira-kira Tuhan tahu tidak bahwa nanti ini siapa? Yeskiel mau berdoa. Kalau kita akui Tuhan Maha tahu, dia pasti juga sudah tahu bahwa nanti Yeskiel akan berdoa. Kan saya harus katakan, Tuhan itu semuanya present. Ya, kita juga harus mengerti posisi demikian ya, kondisi demikian. Ya, jangan kita mengerti seperti pemahaman kita seakan-akan Tuhan sudah punya rencana, lalu ada yang berdoa, lalu mengubah rencana Tuhan. Ya, di dalam ini loh, di dalam bahasa Alkitab itu bahasa manusia, bahasa yang dipergunakan supaya manusia mengerti. Misalnya tangan Allah, sayap Allah, mata Allah. Itu semua bahasa-bahasa untuk supaya manusia mengerti tentang diri Allah. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Allah sama seperti kita, punya dua mata, punya sayap, punya tangan? Itu pemahaman-pemahaman bukan demikian. Itu hanya bahasa manusia. Demikian juga ya di dalam bahasa-bahasa yang dipergunakan, seringkali Allah mempergunakan bahasa yang dimengerti manusia.
Namun demikian, Allah menghendaki kita untuk terus berdoa, untuk terus, sekalipun di dalam kemahatauan Dia tahu bahwa nanti kita menghadapi kesulitan ini, kita berdoa dan apa yang mau kita doakan, bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Itu kata Alkitab. Ya, oke? Masih ada lagi? Ya, itulah antropomorfis, ya, bahasa yang dipergunakan untuk supaya manusia mengerti. Ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ke-24. Nah, di saat kita berdoa kepada Allah Bapa saja atau kepada Allah Tritunggal. Di Matius 6, 9, ayat 13 dicatat Yesus mengajar untuk berdoa kepada Allah Bapa. Tetapi di 2 Korintus 12, ayat 8, 9, di saat Paulus berdoa kepada Tuhan Yesus, Kristuslah yang menjawab Paulus. Sehingga bisa diartikan bahwa Paulus berdoa pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Karena Yesus Kristuslah yang menjawab Paulus setelah Paulus berdoa. Ada pendeta yang bersikeras mengatakan bahwa kita harus berdoa pada Allah Bapa saja, walaupun diakhiri dengan dalam nama Yesus. Ada juga pendeta yang mengajarkan bahwa kita berdoa pada Allah Tritunggal, sehingga di dalam doa kita juga boleh menyebut nama Yesus selain nama Bapa. Bagaimana pandangan Boksu terhadap objek doa secara alkitabiah? Ini pertanyaan yang bagus. Ya, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian. Coba kita berimajinasi dengan lebih memudahkan kita, karena ini cukup rumit ya. Saya ingin kita dalam satu langkah, selangkah demi selangkah untuk menjawabnya. Ya, saya butuh beberapa pertanyaan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan tambahan. Pertama, perhatikan baik-baik. Apakah selama ini kita pernah berdoa kepada Allah Bapa saja tanpa diakhiri dalam nama Yesus Kristus? Pernah nggak kita berdoa kepada Allah Bapa saja dan tidak tanpa diakhiri dalam nama Tuhan Yesus? Pernah atau tidak? Coba jawab. Tidak. Ya. Ada lagi jawaban yang lain? Salah nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Saya hanya butuh kita menyimak dan meresponinya. Tidak, oke, baik, tidak. Ya, coba apakah selama ini Anda pernah berdoa kepada Allah Bapa saja tanpa diakhiri dalam nama Tuhan Yesus? Tidak pernah. Ada jawab pernah. Ya. Pernah dengar. Oke, bagus. Baik, coba Erhan atau Santini, coba berikan contoh doa kepada Allah Bapa tanpa dalam nama Tuhan Yesus. Doa yang pernah kalian lakukan. Doa Bapa kami. Bagus. Perhatikan, doa Bapa kami yang selama ini kita doakan, itu ada diakhiri dalam nama Tuhan Yesus tidak? Nggak ada kan? Dan kita yakini, ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga. Ya, nah, ini juga kita bisa mengerti doa Bapa kami itu tidak ada dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada kan? Nah, kita Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, ya. Ini semua tidak ada diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Oke, berarti ini doa Bapa kami ada demikian kan? Kemudian yang kedua, bila kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus saja dari awal kemudian diakhiri dalam nama Tuhan Yesus, apakah doa demikian boleh dilakukan? Boleh tidak? Tuhan Yesus, saya bersyukur padamu dan kemudian diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh tidak? Ya boleh ya, nggak ada masalah ya. Oke, boleh ya, boleh. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Adakah doa yang sering kita lakukan selama ini dalam nama Allah Tritunggal? Ada tidak yang kita doakan selama ini hanya dalam nama Allah Tritunggal? Yang mempergunakan nama Allah Tritunggal. Ada tidak? Yang sering kita dengar, dan sering kita lakukan dalam nama Allah Tritunggal. Ada tidak? Iya, doa berkat. Itu loh, yang pendeta, yang saya setiap minggu sampaikan. Ya, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ya, itu doa berkat. Oleh sebab itu kesimpulannya begini.
Bila kita mengakui Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, maka doa yang dalam nama salah satu Allah Tritunggal adalah hal yang tidak perlu dipersoalkan. Jadi tidak ada masalah. Ya, mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mau dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, boleh. Nah, hanya saja, Pak, bagaimana kalau Roh Kudus saja? Dari awal sampai akhir Roh Kudus saja. Ya, memang boleh, cuma bagi saya ini sesuatu yang tidak umum gitu loh. Ya, tidak biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan berdoa dalam namaku. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan berdoa dalam namaku. Kalau mau secara teologi ya, boleh tidak dalam nama Roh Kudus atau berdoa dalam nama Roh Kudus? Menurut saya tidak ada masalah. Ya, menurut saya tidak ada masalah ya dalam kondisi ini, ya. Jadi ini jawaban saya, jangan dipersoalkan, jadi membuat kita bingung-bingung waktu berdoa. Ini nanti mau pakai nama siapa ya? Kalau kita akui Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, sama Esa, ya kita nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Ya tetap aja dengan damai sejahtera kita berdoa. Ya nggak usah ragu-ragu gitu ya. Kemudian yang ke-25, pagi Boksu. Nah, jadi ini pertanyaannya berarti pagi hari ya. Ya, sekalipun hari ini malam hari. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Ini mungkin rekan-rekan tidak terperhatikan. Pagi Boksu, ada ayat Alkitab yang kurang saya pahami. Mohon pencerahannya. Mazmur 109 berisi doa seorang yang kena fitnah. Dalam doa tersebut banyak permohonan pada Tuhan agar Tuhan membalaskan kejahatan dan juga pembalasan sampai ke anak istrinya. Pertanyaannya adalah apakah sebagai umat Tuhan kita boleh meminta kepada Tuhan membalaskan kejahatan orang lain buat kita? Bukankah kita diajarkan untuk mengampuni dan urusan pembalasan itu haknya Tuhan? Jadi tidak pantas kita memohon pada Tuhan melakukan pembalasan buat kita. Apakah pemikiran saya ini benar? Dan kenapa di Mazmur 109 ini doanya seperti itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Boksu. Ini pertanyaan menurut saya sangat-sangat baik. Oke? Perhatikan, untuk lebih jelas apa yang disampaikan, kita membaca sebagian daripada Mazmur 109 ini. Kita perhatikan. Mazmur 109 ayat 2-9 saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih mudah mengerti. Inilah yang dikatakan pemazmur. Sebab aku diserang penjahat dan penipu yang menyebarkan cerita-cerita bohong tentang aku. Mereka menyerang aku dengan kata-kata penuh kebencian dan memerangi aku tanpa alasan. Mereka menuduh aku walaupun aku mengasihi mereka dan telah mendoakan mereka. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan dan kasihku dengan kebencian. Angkatlah seorang jahat yang untuk mengadili dia. Biarlah ia didakwa oleh lawannya. Biarlah ia diadili dan dinyatakan bersalah, dan biarlah doanya dianggap dosa. Biarlah hidupnya lekas berakhir dan jabatannya diambil oleh orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Nah, ini kalimat ayat 9 cukup keras. Seakan-akan ini hukuman dilimpahkan kepada keluarga ini gitu ya. Perhatikan baik-baik, inilah ungkapan isi hati daripada pemazmur. Coba kita lihat tafsiran Alkitabnya demikian. Ini Mazmur dikenal sebagai Mazmur pengutuk yang paling hebat, kejam, dan panjang dalam seluruh kitab Mazmur. Nah, saya rasa teman-teman nggak pernah kan dengar kata Mazmur pengutuk, ya. Tapi ini menurut tafsiran Alkitab, ini Mazmur pengutuk yang paling hebat, paling kejam, panjang, dan seluruh kitab Mazmur. Mengapa pemazmur sampai bisa mengungkapkan kutukan ini? Perhatikan baik. Pemazmur yang selama ini mengasihi mereka, selama ini telah mendoakan mereka. Tetapi tetap saja ia dianiaya, difitnah, dan dituduh oleh musuh-musuhnya. Dalam kesesakan yang sangat secara manusiawi, dia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Artinya apa? Apa yang harusnya ia lakukan, dia sudah lakukan. Mengasihi dia, mendoakan dia, dia sudah lakukan. Tetapi dia tetap menghadapi hal demikian. Sehingga dia lakukan apa? Dia menyerahkan
penghukuman pada Allah yang adil dengan doa kutukan supaya Tuhan mengutuk mereka tanpa kenal ampun. Ini yang dilakukan oleh pemazmur. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, kira-kira di nas Alkitab yang lain ada nggak kondisi yang seperti ini gitu loh? Apakah ada tokoh Alkitab yang juga melakukan kondisi yang demikian? Coba perhatikan Yeremia 11 ayat 19 sampai 20. Perhatikan, ini yang dikatakan di dalam Yeremia. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebenarnya dua pemahaman ini kondisinya sama. Menyerahkan penghakiman, menyerahkan penghukuman kepada Tuhan. Dua kondisi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, sekalipun kita di dalam kondisi disakiti, difitnah, dilukai, mungkin dianiaya sedemikian rupa, tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi mereka. Tetapi tugas kita apa? Menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Menyerahkan permasalahan kita pada Tuhan. Mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita baca baik-baik kitab Mazmur, itu sebuah ungkapan hati. Sampai berapa lama lagi Tuhan, itu ungkapan hati. Artinya apa? Di dalam penantian yang cukup panjang. Sampai berapa lama lagi Tuhan engkau menjawab doaku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah ungkapan hati. Sebenarnya ini adalah hal yang boleh dilakukan orang Kristen. Untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Keinginan kita kepada Tuhan. Hal-hal apapun kepada Tuhan diizinkan. Ya, artinya apa? Daripada di mulut kita berkata demikian, tetapi dalam hati bermaksud demikian. Lebih baik sampaikan kepada Tuhan sejujurnya. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan bukan hanya mendengar perkataan kita, dia melihat hati kita. Lebih baik kita katakan kepada Tuhan, ungkapkan kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Itu Mas. Saya sih mengharapkan setiap kita punya buku Mazmur sendiri. Ya, saya di dalam saat teduh saya mencatat isi hati saya curahkan di dalam buku saya. Ungkapan itu saya curahkan. Saya mengharapkan kita juga punya Mazmur sendiri. Ungkapan isi hati kepada Tuhan. Kebencianmu, kamu curahkan pada Tuhan, dan mohon supaya Tuhan turut campur tangan. Engkau boleh mengatakan, tetapi ingat, kamu tidak punya hak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, tetapi curahkan pada Tuhan saja. Oke, nah sebagai pertanyaan tambahan demikian. Apakah orang Kristen boleh mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka dengan doa kutukan yang demikian? Nah, ini loh pertanyaan utamanya demikian loh. Apakah boleh demikian? Ya, kalau di dalam Alkitab ada tulis mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Ya, maka Tuhan Yesus juga mengutip kalimat ini. Lalu dilanjutkan. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu dan sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya, itu tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Sekalipun kita dalam hati punya kerinduan, seharusnya dia dihukum oleh Tuhan, ya kita doakan demikian. Tetapi Tuhan memberitahu pada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kita bisa melakukan demikian, inilah yang diinginkan hati Tuhan, dan percayalah, ya damai sejahtera daripada Tuhan pasti akan menolong kita. Saya jujur katakan, di dalam pelayanan puluhan tahun juga menghadapi banyak sekali kesulitan. Dan saya tidak perlu mendoakannya. Tapi herannya, Tuhan yang turut campur tangan. Seakan-akan melihat sesuatu di mana Tuhan menyertai pelayanan saya.
Ya, orang-orang yang melukai saya, orang-orang yang punya masalah dengan saya, yang sengaja bahwa sepertinya Tuhan sendiri yang turut campur tangan, sekalipun saya tidak perlu mendoakan dalam doa kutukan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Ya, waktu saya sekolah teologi ya, saya menghadapi senior-senior ya, pelonco mereka terlalu tetapi satu persatu mereka yang mengadakan pelonco yang menurut saya tidak manusiawi ya. Di sekolah teologi saya dulu ya, S1 saya manajemen, di sekolah umum tidak pernah mengalami pelonco yang demikian, tetapi di sekolah teologi kenapa menghadapi pelonco yang demikian? Saya sempat emosi pada saat itu. Dan ketika saya melihat satu persatu mereka yang memperlakukan kami dengan cara-cara yang demikian, satu persatu tidak selesai sekolah teologi mereka. Bahkan ada yang selesai, tapi tidak ada pelayanan, tidak ada ladang pelayanan. Artinya apa? Pembalasan bukan hak kita. Janganlah menyentuh. Ya, janganlah menyentuh. Ya, artinya kita ini jadi hamba Tuhan bukan karena kita mau jadi hamba Tuhan, karena panggilan Tuhan kok. Tuhan yang memampukan kita untuk melayani. Kemudian satu ayat firman Tuhan lagi saya katakan, Roma 12:14. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini tugas kita. Ini yang dikatakan firman Tuhan bagi kita. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Sudah 25 pertanyaan ya. Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Lanjut, Dor.